warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tema 4 tentang hidup bersih dan sehat, subtema 3 tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain, dan pembelajaran ketiga. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau ngetes semangat kalian dulu. Kalau Ibu bilang, semangat pagi, semangat, semangat, satu kali lagi ya. Semangat pagi, semangat, semangat, Oke, udah pada semangat nih hari ini. Kita lanjut ya ke pembelajaran hari ini. Disimak baik-baik ya. Oke adik-adik, tadi kalian udah tepuk semangat ya. Pasti kalian udah semangat dong buat belajar hari ini. Harus dong ya. Oke, di sini Ibu punya sebuah cerita tentang Dayu dan juga temannya. Dayu dan teman-temannya akan membuat sebuah kerajinan. Kerajinan yang akan dibuat itu menggunakan bahan dari tanah liat. Nah, banyak sekali bentuk yang dapat dibuat dari tanah liat. Ngomong-ngomong tentang tanah liat, anak-anak pasti tahu ya, tanah liat itu seperti apa sih? Warnanya seperti apa? Teksturnya bagaimana? Hayo. Betul sekali. Tanah liat itu merupakan tanah yang warnanya kuning kemerah-merahan atau coklat terang. Nah, tanah liat juga mempunyai sifat elastis benda. Sifat elastis benda apa sih? Nah, jadi suatu benda dikatakan elastis jika benda tersebut mempunyai sifat untuk berubah ke bentuk awal atau ke bentuk semula setelah gaya yang dikenainya itu hilang. Nah, selain dari tanah liat, coba apalagi benda di sekitar kita, bisa di sekitar rumah, di sekitar sekolah yang sifatnya elastis, coba bisa disebutkan. Iya, betul sekali, ada lilin, kemudian ada plastisin atau malam, kemudian juga sabun, kemudian juga karet bisa ya. Iya, ternyata di lingkungan sekitar juga masih banyak ya yang sifatnya elastis. Nah, berhubung tanah liat itu sifatnya elastis, maka tanah liat itu bisa mudah dibentuk berbagai macam bentuk. Kira-kira kerajinan apa saja sih yang bisa dibuat dari tanah liat? Dan alat dan bahannya itu apa saja yang dibutuhkan? Oke, sebelumnya di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat. Ini dia gambarnya. Oke, di sini Ibu akan mempraktekkan cara membuat kerajinan dari tanah liat. Untuk caranya yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya kita menggunakan triplek atau papan sebagai alas, kemudian tanah liat, kemudian air secukupnya, dan bila perlu kita menggunakan sarung tangan agar tidak kotor. Nah, untuk langkah yang selanjutnya atau cara yang selanjutnya yaitu menyiapkan gambar atau rancangan yang akan kita buat. Di sini Ibu akan menggunakan model atau rancangannya itu berbentuk asbak. Nanti gambarnya seperti ini. Oke, setelah kita menentukan rancangan, kita simpan tanah liatnya di atas papan, kemudian kita pijit-pijit perlahan membentuk model yang diinginkan. Setelah dipijit-pijit, kita bisa menambahkan bahan jika perlu dan bisa mengurangi jika berlebihan. Nah, untuk finishingnya kita bisa memberikan sentuhan akhir dengan memberikan sentuhan tentang detail-detail dari kerajinan yang kita buat. Nah, jika kita sudah melakukan finishing dengan memberikan sentuhan akhir, maka kerajinan tersebut bisa dikatakan sudah jadi ya, karena sudah terbentuk kerajinan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke adik-adik, sedikit informasi bahwa pengrajin tanah liat di luar sana menggunakan alat bantu butsir untuk membuat kerajinannya agar terbentuk bentuknya itu sesempurna mungkin. Nah, itulah tadi cara membuat
kerajinan dari tanah liat. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Oke adik-adik, tadi di materi sebelumnya sudah membahas mengenai patung imajinatif dari tanah liat. Nah, dari tanah liat itu sendiri kita bisa membuat berbagai bentuk. Bisa membuat bentuk hewan, buah-buahan, atau bangun ruang. Nah, berhubungan dengan bangun ruang, kali ini kita akan membahas materi tentang ruas garis pada bangun ruang. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, ruas garis itu apa ya? Oke, ruas garis itu sama saja dengan rusuk. Nah, ingat ya adik-adik, jadi ruas garis itu artinya sama saja dengan rusuk. Di sini ada suatu bangun ruang yaitu prisma segitiga. Nah, apa sih yang mana yang dimaksud dengan ruas garis tersebut? Nah, di sini ada bangun ruang prisma A, B, C, D, E, F. Nah, yang dimaksud ruas garis atau rusuknya sendiri yaitu rusuk atau ruas garis A, B, lalu B, C, lalu C, A. Oke, sebelumnya prisma segitiga itu memiliki dua pintu. Yang pertama itu ada yang di bawah, yang kedua yaitu yang atas. Untuk ruas garis yang di bawah ada AB, BC, CA. Lalu yang atas DE, EF, FD. Lalu kita tarik ke atas AD, DE, EB. Kita tulis ya, ulangi. AB, BC, CA. Lalu yang atasnya DE, EF, ED, lalu kita tarik ke atas AD, DE, EB. Nah, jadi untuk prisma segitiga memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ruas garis. Itu untuk prisma segitiga. Nah, ada salah satu contoh lagi nih. Di sini ada bangun yang namanya 5 segitiga. Kita hitung ya berapa ruas garis dari 5 segitiga. Nah, di sini ada 5 HIJK. Kita mulai dari bawah dulu. Coba sama-sama ya. Ruas garisnya yaitu yang pertama HI, IJ, JH. Itu untuk bagian bawah. Sekarang bagian depannya. Kita tarik HK, KI, dan IH. Nah, jadi untuk 5 segitiga itu memiliki 6 ruas garis atau memiliki 6 rusuk. Oke adik-adik, apakah sudah paham? Nah, Ibu akan ulangi lagi ya. Jadi pada intinya ruas garis itu sama dengan rusuk. Nah, Ibu contohkan satu kali lagi. Di sini ada bangun ruang yang namanya prisma segitiga. Jadi dari ruas garis atau rusuk prisma segitiga yaitu yang pertama rusuknya yaitu AB, BC, CA, AD, DE, EF, ED, DE, dan EB. Nah, jadi prisma segitiga itu memiliki 9 rusuk. Nah, anak-anak, setelah kita membuat sebuah kerajinan, alangkah baiknya kita harus membersihkan kembali tempat yang sudah digunakan. Mengapa demikian? Karena agar kita tidak terhindar dari yang namanya penyakit. Ketika tempat yang sudah kita gunakan itu bersih, rapi, maka kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah percakapan antara Dayu dan juga temannya. Oke, akan Ibu praktekkan ya.
Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Oke adik-adik, nah tadi kita sudah membacakan percakapan antara Dayu dan teman-teman. Ibu mau tanya nih, apa sih isi percakapan antara Dayu dan teman-teman? Nah, isi percakapan dari Dayu dan teman-temannya itu ialah tentang membersihkan tempat bermain yang kotor. Nah, tempat yang digunakan oleh Dayu dan teman-teman itu kotor, becek, dan kumuh. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan sama-sama membersihkannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu jika kamu menjadi salah satu teman di antara mereka, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja kita akan ikut membersihkan tempat bermain tersebut. Apakah kamu setuju dengan yang dilakukan oleh Dayu? Tentu saja sangat setuju karena itu merupakan sebuah perbuatan yang sangat baik. Oke adik-adik, tadi kita sudah membahas mengenai percakapan antara Dayu dan teman-teman. Di sini materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kosakata dan makna kosakata. Di sini ada 3 contoh dari kosakata. Yang pertama yaitu becek, yang kedua yaitu bercak, dan yang terakhir yaitu kotor. Apa sih makna atau arti dari kosakata becek? Nah, becek itu sendiri mempunyai makna yaitu tempat yang berair. Lalu untuk bercak sendiri memiliki makna noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Dan kosakata yang terakhir yaitu kotor memiliki makna atau arti yaitu kotor dan tercemar. Nah, inilah merupakan contoh 3 kosakata dan makna dari kosakata. Oke adik-adik, di sini Ibu akan bercerita tentang tempat hidup yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Nah, tempat kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh bisa menimbulkan bau. Bau yang tidak sedap membuat tempat hidup kita itu tidak nyaman. Selain itu juga udaranya tidak sejuk. Nah, dari pencemaran lingkungan ini bisa menimbulkan yang namanya penyakit. Selain itu, tempat yang becek juga ternyata bisa membahayakan diri loh. Kenapa sih? Nah, karena kita ketahui bahwa di tempat becek sendiri itu mengandung air. Nah, jika kita berjalan tidak berhati-hati, maka kita akan terpeleset dan juga bisa terbentur kepalanya. Maka dari itu, kita harus menjaga keselamatan diri dengan cara menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan tidak becek. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar apa aja? Membuat patung imajinatif dari tanah liat. Yang kedua, ruas garis pada bangun ruang. Dan yang terakhir, kosakata. Nah, semoga apa yang Ibu telah sampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau ngetes semangat kalian semua. Kalau Ibu bilang semangat pagi, semangat, satu kali lagi ya, semangat pagi, semangat, Oke adik-adik, Ibu pesan ya, tetap semangat belajarnya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.